Wa ahsanul jima'i, dan yang paling bagusnya kita melakukan berhubungan intim ma yuqibuhu nasyatun, setelahnya itu akan terdapat rasa giat di badan. Wa tayyibun nafsin, dan puasnya hati kita. Wa baqi sahwatin, dan akan masih terdapat rasa sisa syahwat. Wa syarruhu ma yuqibuhu, tetapi kalau melakukan berhubungan intimnya yang tidak baik, ra'datun wa dayqu nafsin, maka badannya itu akan merasa sesak gitu di dadanya dan bahkan bisa agak menggigil gitu badannya. Wa mautu a'dha'in wa ghishyanun, dan akan serasa mati gitu ya anggota badannya dan agak pusing-pusing di kepalanya. Wa bughdu syahsil mankuhi, dan akan terdapat rasa benci kepada pasangannya. Fa in kana mahbuban, walaupun sang istri ataupun sang suami yang dia cintai. Fa hadzal qadru kafin fi tadbiril aslahi minal jima'i. Ini tadi cukuplah sebagai cara yang paling bagus di dalam kita melakukan berhubungan intim. Nah, jadi di sini dikatakan yang diterangkan itu cirinya kalau kita bagusnya melakukan berhubungan intim itu, hati kita sesudahnya itu akan merasa puas, bahkan masih terdapat rasa sisa-sisa syahwat setelah kita melakukan berhubungan intim. Badan kita akan terasa giat, maksudnya akan terasa lebih seger lah gitu ya. Berbeda dengan yang melakukan berhubungan intimnya yang kurang tepat ataupun yang kurang baik lah begitu ya. Justru dadanya itu kan merasa sesak. Biasanya sih karena merasa sesak itu karena nggak mencapai akan suatu kenikmatan sih biasanya, sehingga nggak ada rasa puas di dalam hati. Bahkan bisa saja di sini dikatakan oleh ulama, bahkan bisa menimbulkan rasa benci kepada pasangan kita. Artinya bisa saja sang istrinya merasa benci kepada suaminya ataupun suaminya kepada istrinya, walaupun pasangan kita itu pasangan yang sangat kita cintai. Seperti itu. Ya, kalau keterangannya sih simpel juga ya, yang udah diterangkan, ya begitulah kalau cirinya tandanya yang baik dan tandanya yang kurang baik. Nah, kemudian kita tuh berpikir kalau begitu bagaimana agar berhubungan intim kita itu baik, yang gimana gitu kan? Pasti kan ada juga nih yang bertanya, kalau saya udah paham nih, yang baik itu nanti tandanya seperti itu. Nah, kalau gitu kita itu pengen melakukan hubungan intim yang baik itu bagaimana? Seperti itu. Nah, berarti kita itu harus memahami dulu akan perbedaan laki-laki dan juga perbedaan perempuan. Karena kan kita melakukan berhubungan intim antara suami dan juga istri. Nah, saya sudah sering nerangin kan, kalau wanita itu lebih besar dominan ke emosionalnya, ke hatinya. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih besar dominan ke akalnya, gitu ya. Berarti itu udah beda. Di dalam melakukan berhubungan intim pun tentu saja berbeda. Di dalam melakukan bercinta ataupun di dalam melakukan berhubungan intim gitu ya, yang diinginkan oleh wanita ini, saya langsung spesifik ke ngobrolin masalah seks gitu ya, ataupun langsung ke hubungan masalah intim gitu ya. Kalau yang diinginkan oleh wanita itu adalah ingin dirasakan dulu ataupun ingin diberi dulu rasa cinta dari pasangannya. Baru kalau sang istri itu udah merasa dapatkan rasa cinta, rasa kasih sayang dari sang suami, baru sang istri itu mau melakukan berhubungan intim. Tapi kalau seorang laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu karena lebih dominan kepada akalnya, kepada pikirannya. Jadi kalau mau melakukan apapun itu, laki-laki itu biasanya lebih fokus. Jadi kalau misalkan laki-laki pengen melakukan berhubungan intim, ya udah. Gak banyak basa-basi, saya ingin melakukan berhubungan intim. Seperti itu. Jika sudah melakukan berhubungan intim, suami itu udah orgasme, baru sang suami itu baru bisa memberikan cinta kepada kita. Beda kan? Kalau sang istri itu pengen dapat cinta dulu, baru udah dapat cinta, baru sang istri itu
ada gairah untuk melakukan hubungan seksualitas. Tetapi kalau suami itu terbalik. Kalau suami itu kalau pengen melakukan berhubungan intim, ya melakukan berhubungan intim dulu. Udah itu baru sang suami bisa memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada kita, kepada istrinya. Kenapa laki-laki itu seperti itu? Karena anatomi hipotalamus di laki-laki itu 2% setengah, maksud saya 2% setengahnya itu lebih lebar gitu yang ada di otaknya itu daripada perempuan gitu. Kenapa laki-laki seperti itu? Ya karena oleh Allah diciptakannya seperti itu. Berarti menurut Allah itu lebih maslahat. Kenapa? Karena laki-laki itu bebannya itu lebih banyak, bebannya itu lebih besar daripada kita seorang perempuan. Laki-laki itu yang berkewajiban untuk ibu bapaknya, ya, itu kan kewajiban laki-laki untuk menafkahi ataupun mengurus ibu bapaknya. Kemudian sang suami itu juga berkewajiban di dunia dan juga nanti di akhirat kepada istrinya. Jadi kalau misalkan istrinya itu enggak paham soal ibadah yang berhubungan dengan keseharian yang dipakai oleh sang istri, misalkan contoh tentang bab haid gitu ya, kalau enggak ngerti sholat ya tentang sholat, artinya tentang ibadah lah yang berhubungan dilakukan untuk kewajibannya sehari-hari. Itu kewajiban siapa? Itu kewajiban suami. Kemudian suami juga kan mempunyai anak, itu kewajiban siapa? Ya sebenarnya sih kewajiban ibunya dan juga kewajiban suaminya sebenarnya. Tetapi kan berarti kalau begitu tanggung jawab suami itu lebih banyak daripada tanggung jawab seorang istri. Seperti itu. Karena itulah Allah memberikan akalnya itu lebih banyak, lebih condong ke akalnya itu lebih banyak daripada perempuan. Seperti itu. Begitu. Sehingga karena hipotalamusnya itu lebih tebal seperti itu, jadi kan wajar kalau misalkan suami itu lebih banyak kepenatan, lebih banyak kepusingan gitu, sehingga sang suami itu ingin pembebasan ketegangan, kepenatan yang ada di dalam dirinya. Dengan apa? Yaitu suami itu ingin orgasme, artinya ingin melakukan hubungan intim sampai dia orgasme, sampai dia mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga setelah sang suami melakukan hubungan intim, setelah orgasme suaminya, maka badannya itu akan lebih rileks dan pikirannya pun akan kembali normal lah istilahnya seperti itu. Jadi karena banyak kepenatan di dalam otaknya, jadi bagaimana sang suami mau memberikan rasa perhatian yang lebih, memberikan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada kita lebih, seperti itu. Jadi wajar deh kalau misalkan kita lihat suami yang udah pulang kerja gitu ya, yang gak terlalu banyak ngobrol, yang gak terlalu banyak senyum, itu harus diwajari begitu wahai para istri gitu ya. Karena wajar saja dia kan udah bekerja seharian yang penuh dengan kelelahan, kecapean, kepenatan, sehingga udah konsentrasi itu udah mulai terlalu gak fokus. Jadi wajar kalau laki-laki seperti itu. Nah oleh karena itu justru sang istri itu harus membantu kepada suaminya untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu. Jadi kalau misalkan suami pengen gitu kepada kita, harusnya kita sebagai sang istri harusnya tuh lebih bersemangat gitu ya. Kenapa kita harus lebih bersemangat? Agar kita membantu kepada suami kita untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu begitu. Sehingga itu untungnya juga nanti akan dapat buat kita gitu ya, karena kalau udah hilang penatnya, nah maka akan lebih mudah suami itu mengekspresikan rasa cinta dan rasa kasih sayangnya itu kepada kita, seperti itu ya. Nah jadi ini harus dipahami ya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau untuk sang istri ataupun perempuan itu justru terbalik. Kalau sang istri itu pengen dibangun dulu rasa ketegangannya itu dengan jalan yang panjang dan juga persyaratan yang banyak. Benar, iya benar. Ini bukan menurut saya, ini menurut psikolog itu seperti itu gitu. Dan memang dirasakan gitu oleh banyak wanita ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau pengen sang istri itu rasa gairahnya itu lebih memuncak, itu banyak syaratnya. Kalau perempuan itu pengen disayang-sayang dulu, pengen diulus-ulus dulu, pengen dipuji-puji dulu gitu ya, pengen diberikan rasa empati dulu gitu ya. Pokoknya banyak gitu ya. Bahkan terkadang pengen dipijit-pijit dulu gitu badannya. Artinya yang benar-benar santai, yang benar-benar menimbulkan rasa suami itu terasa oleh sang istrinya itu benar-benar sayang gitu. Nah baru itu akan bangkit gitu rasa gairah di dalam sang istri gitu ya. Jadi kalau misalkan merayu itu gak apa-apa, sang istri digombalin gitu ya sama suaminya, walaupun digombalin itu senang-senang aja gitu ya, dipuji-puji senang-senang aja gitu ya. Bahkan misalkan ada ngegombal sambil
sedikit nyanyian gitu ya, sang suaminya itu, istri itu akan senang seperti itu. Berarti kan yang diinginkan oleh sang istri sebenarnya itu masih banyak gitu persyaratan yang lainnya sih sebenarnya gitu ya. Lewat yang lebih spesifiknya lah ke sana lah gitu yang saya sampaikan. Dan dengan waktu yang cukup agak panjang juga gitu. Kalau biasanya kalau suami pengen ya to the point aja gitu. Kalau istri itu biasanya agak sulit juga kalau langsung to the point seperti itu. Kecuali kalau memang betul sang istrinya itu sama suami kebetulan waktu itu memang benar-benar hormonnya lagi benar-benar memuncak, baru nah itu gak terlalu sulit. Tapi kalau nggak terlalu hormonnya lagi memuncak, sang istri ya begitulah gitu ya. Harus ada usaha yang lebih keras gitu ya. Kalau pengen nanti berhubungan intimnya itu berkualitas seperti itu. Nah, jadi begitulah kalau yang diinginkan sang istri gitu, beda sama sang suami. Kalau untuk merangsang suami itu mudah banget gitu ya, mudah banget. Cuman satu, apa? Kalau misalkan suami kita lagi nonton TV, kita panggil aja sama istrinya, Mas sini gitu ya, langsung ajak ke kamar. Maaf gitu ya kalau ada saya mengeluarkan kata yang gak kurang pantas gitu ucapkan. Udah, istrinya cukup aja bertelanjang. Ataupun gak bertelanjang juga, istrinya misalkan memakai pakaian yang sangat menerawang sekali. Udah, istrinya suaminya gak akan sulit, itu akan bangun dengan sendirinya gitu. Jadi sesimpel itu kalau untuk suami. Tapi kalau untuk sang istri itu agak cukup panjang, dengan waktu yang panjang. Artinya dengan waktu yang cukup panjang, misalkan nih saya beri contoh gitu ya, suami itu udah pengen nih waktu siang hari, misalkan suaminya lagi kerja, kan bisa misalkan suaminya itu menelpon istrinya ataupun nge-WA istrinya dengan kata-kata yang lebih menjorok ke yang erotis gitu ya. Artinya si sang istri itu udah paham, udah ngasih kode nih gitu. Ataupun misalkan lagi istrinya yang suaminya yang ada di rumah gitu ya, misalkan istrinya yang lagi masak gitu, sama suaminya di dekat di belakang membisikkan kata-kata yang gimana gitu, itu udah membangun gitu ya untuk sang istrinya agar terbangkit rasa gairah kepada sang istrinya. Hal-hal yang kecil seperti itu bagi sang istri itu adalah sangat penting sekali, karena wanita membutuhkan waktu yang cukup panjang dan persyaratan yang banyak. Baru jika suami itu udah memahami apa yang diinginkan istri dan istri udah memahami apa yang diinginkan suami, insya Allah di dalam melakukan berhubungan intimnya akan berkualitas gitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan faidah ataupun manfaat apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat membantu dan sangat bermanfaat sekali, terutama bagi pasangan suami istri, agar kita lebih harmonis menjadi keluarga yang mawaddah warahmah dan sakinah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horror.